Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Arifah dengan NPM 191063108881. Saya mahasiswa semester 2 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video inisiasi sebuah novel yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Sebelumnya saya akan membacakan identitas dari novel ini. Identitas buku judul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, pengarang Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2012, tebal halaman 512 halaman. Nah, berlatar di Kalimantan, maka nilai budaya dan nilai adat yang dipakai di sini pun dominan ya cenderung menyerupai masyarakat Kalimantan pada umumnya. Seperti itu, bangun di pagi hari, mempersiapkan speed mereka, menarik speed untuk mengantar guru-guru yang pergi ke sekolah, anak-anak yang pergi ke sekolah, atau mengantar para pedagang hewan yang hendak menyeberang dari satu sungai ke sungai yang lainnya. Seperti itu. Nilai moral yang bisa saya tangkap di sini adalah mereka saling tolong satu sama lain, gotong royong, menyelesaikan masalah bersama-sama, seperti itu. Saya akan mulai dari unsur intrinsik dari novel ini. Yang pertama, tokoh-tokoh yang ada dalamnya. Tokoh utamanya bernama Borno. Ada lagi Mei, Bang Togar, Pak Tua, Ibu Borno, Bapak Mei, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, yaitu si penulis berperan sebagai aku. Lalu alur dari cerita ini beralur maju. Adapun latar belakangnya adalah berlatar di Sungai Kapuas, di sebuah desa kecil di tepi Kalimantan, yang mana penduduknya merupakan mayoritasnya adalah nelayan. Si Borno ini berprofesi sebagai pengendara speed atau biasa kita sebut perahu kecil untuk menyeberang antar sungai. Novel ini menceritakan tentang kisah-kisah cinta masa muda di tepian Kapuas. Saya akan mulai menjelaskan dari unsur intrinsik novel termasyhur karya Terelie yang satu ini. Tema yang digunakan adalah tentang percintaan. Sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang pertama, yaitu penulis berperan sebagai aku dalam novel ini. Selanjutnya, tokoh utama dalam novel ini adalah Borno dan Mei, karena ini merupakan novel percintaan. Jadi ada dua insan yang berperan sebagai tokoh utama dalam novel ini. Lalu alurnya maju. Ada pula tokoh-tokoh pendukung seperti Bang Togar, Pak Tua, Andi, Bapak Mai, lalu Ibu Borno, penduduk Kapuas. Di sini tokoh utama yaitu Borno diceritakan sebagai pemuda yang pekerja keras, jujur, dan memiliki hati yang lurus sepanjang tepian Kapuas. Nah, sedangkan Mei ini diceritakan sebagai wanita misterius dengan tatapan yang sendu, cantik, berambut panjang, sangat suka menggunakan pakaian yang cerah, dan memiliki senyum yang sangat manis. Selanjutnya, latar dari tempat ini adalah berlatar di sebuah desa kecil di Kalimantan, di tepi Kapuas, di dekat sungai Kapuas, yang mana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai pengendara speed atau nelayan, yang mana speed sendiri itu seperti perahu kecil lah untuk menyeberang antar sungai. Nah, Borno ini salah satu pengemudi speed tersebut. Nah, pertemuan Borno dan Mei ini pun terjadi di speed. Seperti itu. Kelebihan dari buku ini, kelebihan atau keunggulan dari novel karya Terelie yang satu ini adalah karena cerita yang disuguhkan itu walaupun sederhana tapi begitu nyata gambarannya, sehingga kita bisa sebagai pembaca bisa membayangkan apa yang benar-benar terjadi. Seperti itu.
Terus banyak juga mengandung kata-kata bijak di dalamnya, karena ada tokoh Patua yang memang di sini diceritakan menjadi sosoknya gitu untuk kisah percintaan antara Mei dan Borno seperti itu. Lalu tokoh-tokoh yang berperan juga beraneka ragam, jadi bikin novel ini terasa makin hidup gitu. Bang Borno dengan ketegasannya, Ibu Borno dengan kelemah lembutannya, ada pula Bang Togar yang galak, ada pula Andi yang usil. Nah, ini yang menghidupkan novel ini menjadi lebih bersensasi saat pembaca membacanya seperti itu. Adapun kekurangan dari novel ini adalah karena novel ini backgroundnya kan di Kalimantan. Nah, jadi orang-orang di luar Kalimantan ini rada sulit membayangkan kehidupan di sana seperti itu, karena adat dan budaya yang dipakai kan tidak sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya banyak pula mengandung kata-kata sastra yang sulit dipahami seperti itu. Terus selebihnya novel ini sangat bagus. Kenapa saya merekomendasikan untuk membaca novel ini? Karena novel ini mengandung nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Saya dibuat mengerti bahwa cinta itu bukan seperti yang anak-anak zaman sekarang lakukan gitu, tapi mereka mendefinisikan arti dari cinta sejati seperti itu. Terima kasih. Karya Terelie ini menceritakan tentang dua insan manusia. Tersebutlah Borno, pemuda baik hati, salah satu pemuda baik hati di desa tersebut yang sangat beruntung bertemu dengan Mei, gadis dengan tatapan sendu menawan yang amat cantik. Perkenalan mereka dimulai saat Mei secara kebetulan menaiki sepit milik Borno dan menjatuhkan angpau merah miliknya. Mulai dari situ Borno menjadi penasaran, tapi Borno tidak sama sekali membuka angpau tersebut. Ia hanya berniat untuk mengembalikan angpau tersebut kepada Mei. Mulai dari rasa penasarannya itulah Borno mulai jadi tertarik kepada Mei. Nah, akhirnya mereka berteman. Saat mereka berteman, pertemuan mereka pun selalu terjalin 15 menit di atas sepit setiap harinya. Borno mulai melakukan hal-hal yang biasa orang kasmaran lakukan, seperti bangun lebih pagi dan menyesuaikan jadwal kerjanya dengan jadwal berangkatnya Mei ke sekolah, karena Mei ini merupakan salah satu guru magang di sebuah yayasan di Kalimantan seperti itu. Nah, suatu ketika tiba-tiba Mei berhenti menemuinya. Mei membencinya dan Mei bilang bahwa ia tidak patut bersama dengan Borno. Nah, Borno kaget di situ. Jadi Borno mencoba untuk mencari tahu alasan kenapa Mei tiba-tiba seperti ini. Lalu jawaban yang ditemukan amatlah mengejutkan, karena ternyata ibunya Mei adalah dokter yang mengoperasi Bapak Borno dan malah mencangkokkan jantung Bapak Borno kepada orang lain demi mendapat pujian. Jadi Mei merasa bahwa ibunya lah yang membunuh Bapak Borno, sehingga dia merasa bersalah. Setelah Borno tahu jawabannya, dan jawabannya itu ternyata ada di dalam angpau yang selama ini ia simpan, Borno langsung menghampiri Mei dan bilang bahwa ia telah memaafkannya. Ia tidak akan membiarkan gadis yang ia cintai pergi jauh darinya. Sekalipun ia membaca surat yang menyayat itu beribu-ribu kali, ia akan tetap memaafkan Mei. Seperti itu.